Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia berjumpa kembali di channel THM Tanah Sastin Merdeka. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan Partai Umat yang semakin menarik untuk dibicarakan dalam kancah perpolitikan di tanah air. Menarik pada tanggal 1 Januari kemarin di Asrama Haji ketika terjadi tasakuran Partai Umat tentang lolosnya ketika mendapat verifikasi ulang di dua provinsi yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Sambutan dari Ketua Majelis Syuro Profesor Amin Rais mengatakan bahwa nantinya lumbung-lumbung suara Partai Umat di samping bagaimana menggait 60% kaum milenial karena Ketua Umumnya Ridho Rahmadi adalah salah satu Ketua Umum termuda dari seluruh partai yang ada di Indonesia, ada 18 partai, yaitu masih di bawah 40 tahun. Kemudian yang kedua, kekuatan dan lumbung-lumbung suara dari Partai Umat akan dibangun dari masjid. Ini menarik bahwa Profesor Amin Rais telah kembali ke kitanya, telah kembali ke perjuangan awal bahwa kekuatan masjid kembali dibangun seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjalankan syiarnya dan dakwanya di Madinah dengan membangun Masjid Nabawi, bahwa dengan kekuatan masjid, umat Islam mulai menggerakkan kekuatannya untuk melakukan dakwah dan syiar-syiarnya. Nah, beruntung para pengurus dan konstituen Partai Umat ketika Profesor Amin Rais telah mengembalikan nilai-nilai perjuangan yang sesungguhnya, bahwa seorang ketika menghibahkan dirinya, yaitu dimulai dari pergerakan masjid. Nah, dalam hal ini ada beberapa segmen yang bisa kita pantau. Yang pertama, bahwa Profesor Amin Rais dengan Partai Umat telah mengambil garis tegas. Yang pertama itu tentang asas partai, asas Islam. Kemudian bahwa segmen yang telah diambil oleh Partai Umat yaitu segmen orientasi kekuatan masjid. Artinya dalam masjid terjadi titik temu berbagai kelompok-kelompok umat Islam. Apakah itu dari warga NU, apakah itu dari Muhammadiyah, apakah itu kelompok-kelompok Islam yang lain, jemaah tabligh dan lain-lain, semua bertemu dalam kelompok masjid. Ketika Partai Umat mampu membangun kekuatan dengan begitu banyaknya masjid di Nusantara ini, mungkin sekitar ratusan ribu atau makan mendekati jutaan seperti itu, maka kekuatan ini adalah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat seperti itu. Kemudian untuk kontrol, ketika nanti kemungkinan ketika Partai Umat lolos di Senayan, atau mungkin bisa jadi Partai Papan Tengah, atau mungkin bisa menjadi berjaya di tahun 2024, ini kita tidak lagi susah untuk mengontrol. Karena kalau saat ini orang-orang mengandalkan KPK, walaupun kita tahu di KPK sana juga ya banyaklah yang seolah-olah negeri seolah-olah kalau kita datang ke KPK seolah-olah kita masuk dalam bilik-bilik malaikat. Tapi ternyata orang sudah sama tahu permainan di Republik ini. Kata Yudi Latif, sudah terlalu lama negeri ini dibangun di atas pilar-pilar kebohongan. Nah, ketika Partai Umat mau dikembalikan ke kitanya oleh Profesor Amin Rais dengan bagaimana membangun kekuatan dari masjid, ini sebuah kekuatan yang amat dahsyat. Pertama, bahwa kantong-kantong umat Islam itu perlu digerakkan kembali. Bahwa masjid bukan cuma tempat untuk beribadah, tapi ada kekuatan untuk pergerakan keumatan, pergerakan bagaimana syiar berlaku, kekuatan muamalah, kemudian kekuatan asiasa perpolitikan, seperti itu. Nah, ketika Profesor Amin Rais mengembalikan kekuatan ini, inilah kekuatan yang sesungguhnya, yang nantinya ketika bisa dikoordinir dengan baik di samping kaum-kaum milenial yang akan diambil oleh Ridho Rahmadi dan pengurus-pengurus di tingkat pengurus partai, di tingkat DP, itu juga posisi Dewan Suro atau Majelis Suro yang dianggap sebagai pemikir ini telah mendesain sebuah bentuk kekuatan. Nah, kita merindukan pada tahun-tahun awal 2000-an, tahun 98, ketika di Indonesia, mulai dari Jakarta itu bagaimana menyamurnya BMT, Baitul Mal wa Tamil atau Agreement Bank yang pernah dikembangkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Muhammad Yunus dengan bukunya yaitu bagaimana menciptakan dunia tanpa kemiskinan, kemudian dia menjalankan tentang Agreement Bank, bagaimana membiayai ekonomi kecil ke bawah, sehingga sampai di Indonesia menjadi konsep BMT, yang dibiayai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Nah, ini perlu dikembangkan kembali kekuatan-kekuatan umat ini, yang mungkin Indonesia disebut dengan UMKM, yang pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, itu UMKM tetap bertahan, BMT-BMT menyambur di mana-mana. Nah,
pada tahun 2023 ini ketika resesi dunia sedang di depan mata, beberapa pengamat seperti ekonom Sri Mulyani, kemudian beberapa menteri sudah mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, di mana-mana terjadi krisis, perusahaan-perusahaan bangkrut, banyak pabrik-pabrik tutup dan sebagainya. Nah, ini harus dikembangkan kembali kekuatan ekonomi rakyat, UMKM, dan ini bisa dikembangkan dimulai dari masjid-masjid yang ada di Indonesia. Jadi dua fungsi masjid. Pertama tadi kekuatan akidah, kekuatan iman seorang untuk bagaimana berbuat dengan amal ma'ruf nahi mungkar dan tidak memisahkan kekuatan dunia dan kekuatan akhirat. Jadi sudah tepat ketika Partai Umat ini ingin kembali membangun kekuatan masjid. Kemudian segmennya sudah jelas kalau sudah itu. Jadi umat Islam yang bersatu, mau dari aliran mana saja, dia dari organisasi mana saja, NU, Muhammadiyah, Jemaat Tabligh dan lain-lain, itu ketika di masjid itu semua disatukan. Nah, Amin Rais ingin menangkap potensi ini. Kedua, sanggupkah juga Partai Umat bagaimana mengembangkan potensi masjid dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan-kekuatan muamalah yang dimulai mungkin dari tadi seperti Greenback yang pernah diterapkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dan diikuti oleh 130 negara, termasuk di Indonesia yang cukup menyambur pada tahun awal-awal 2000-an yang lalu, yaitu tentang BMT dan Pinbook, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Jadi menarik ketika Partai Umat setelah mengambil asas Islam, kemudian lalu mengambil pusat kekuatan gerakannya dimulai dari masjid. Nah, jika ini terjadi, ini adalah sebuah kekuatan dahsyat yang nantinya harapan-harapan umat Islam tentang bagaimana Partai Umat menjadi rumah besar, rumah bersama umat Islam itu bisa terjadi jika kegiatan ini, jika upaya ini bisa terbangun. Dan ini bisa terjadi ketika mendapat support dan dukungan dari semua, terutama umat Islam Indonesia. Makanya marilah kita menantikan kiprah-kiprah Partai Umat di saat ini dan mungkin pada tahun 2024 ketika mereka bisa tembus Senayan. Diharapkan ada wajah baru Partai Islam Indonesia, yaitu mungkin yang akan digawangi oleh Partai Umat, dan bagaimana membangun kekuatan-kekuatan itu yang dimulai dari masjid. Masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi banyak kegiatannya, dari muamalah, bagaimana interaksi, sampai kegiatan asyasa, politik dan bermusyawarah-musyawarah. Dan ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik oleh Partai Umat yang digawangi oleh Ketua Majelis Suronya Profesor Amin Rais, dan juga di sana AM Fatwa dan lain-lain. Semoga bisa berjaya di tahun-tahun yang akan datang. Putus, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawon.